Selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pagi hari ini? Hari Senin 7 Juli 2025. Sekarang jam 3.51 pagi ya, waktu Indonesia Barat, di tanggal 11 Muharram tahun 1447 Hijriah. Ntar lagi kita sampai ke Nisfu Muharram, teman-teman. Atau setengah dari bulan Muharram 1447 Hijriah. Nah, teman-teman, kalau masih ingin lanjut puasanya hari ini, itu sih silahkan aja. Tapi kalau mau berhenti sampai tanggal 10 Asyura aja, yaitu kemarin, itu pun juga tidak apa-apa gitu. Nah, teman-teman semuanya, pagi ini saya mau sekedar ingetin lagi ya. Kalau ada nih misal kudun ya, bomo gitu ya, yang mengatakan dirinya, wah saya ini menggandakan uang tapi maharnya sekian rupiah gitu. Saya cuma punya satu kesimpulan untuk itu. Jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya dan jangan langsung percaya, satu. Dan yang kedua adalah mendingan diabaikan aja. Kenapa? Karena gini, teman-teman. Orang yang ngakunya bisa ngegandain duit banyak. Orang yang bisa ngegandain uang banyak. Tapi kan kita perlu memastikan bahwa uang itu yang digandain itu kan adalah uang yang asli, ya kan? Yang setelah kita lihat, kita raba, kita terawang ya, uangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, itu jarang, teman-teman. Kalaupun ada, orangnya juga lebih memilih untuk diam-diam gitu loh, nggak mempublikasi, karena tahu, wah ini pasti bakal berurusan sama kepolisian. Kalau berurusan sama polisi nih, bisa kena pasal berlapis banyak ya. Bisa kena penipuan, pemalsuan, apalagi ya bukan pemalsuan. Ya, ada penipuan, pemalsuan, penggelapan, pencucian uang. Banyak lah, teman-teman. Nah, mereka kan gak mau sampai berurusan dengan polisi gara-gara hal itu kan. Makanya mereka lebih memilih untuk menghindar. Mereka tidak sebodoh itu. Makanya pesan saya satu, jangan terperdaya, teman-teman. Ya. Makanya kenapa kemarin kok bisa ketahuan itu si Dimas Kanjeng Taat Pribadi itu di Jawa Timur sana, baru ketahuan tuh berapa tahun setelah kejadian. Katanya ada yang berani bersuara kan. Sekarang gimana kabarnya tuh? Nggak kedengaran lagi tuh Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Udah nggak kelihatan lagi kan? Dia masih di penjara mungkin orangnya. Ya karena nipu gitu.
Makanya kenapa saya bilang umat Islam itu wajib kaya. Kenapa kita wajib kaya? Supaya kita gak mudah terperdaya seperti yang itu. Ini kan karena memang jumlah orang miskin di Indonesia banyak. Apalagi sekarang jumlahnya sudah 194 juta. Hampir setengahnya dari jumlah penduduk Indonesia loh. Bukan setengahnya lagi, udah setengahnya. Udah 50%, 60% malah. 65,1% jumlah penduduk Indonesia mengalami kemiskinan. Ini kan bukan angka yang main-main sebenarnya. Dan yang memberi data itu adalah Bank Dunia, World Bank, lembaga yang boleh kita bilang kredibel. Gitu. Karena orang miskinnya banyak, udah kepentok lah istilahnya. Udah kepentok mau ngapain? Udah kepentok ya, udah kepentok nyari kerja susah, usia udah boleh dibilang sudah banyak tidak memenuhi persyaratan usia. Terus juga bukan lulusan pendidikan yang diminta, mau usaha juga modal yang nggak ada gitu kan, dan sebagainya. Akibatnya mereka lari ke situ, lari ke shortcut, gandain uang, atau pesugihan. Sampai hari ini masih ada loh orang melakukan pesugihan itu, masih ada. Bahkan yang ke Gunung Kawi itu, yang 3 hari 3 malam cuma duduk di situ aja. Gak boleh kita makan, buang air apa segala. Gak boleh teman-teman, gak boleh. Ya. Pesugihan Gunung Kawi masih ada loh orang melakukan itu sampai hari ini. Bahkan menumbalkan orang, copot kekayaan, masih ada loh orang itu sampai hari ini. Sampai hari ini masih ada yang seperti itu teman. Kita tidak bisa nafikan bahwa praktik seperti itu masih ada sampai hari ini. Itu tidak dapat kita nafikan. Ya, karena kemiskinan ini dipelihara juga sih oleh negara. Kita gak usah ngomong intoleransi dipelihara oleh negara. Kemiskinan aja dipelihara sama negara. Coba, orang di bawah garis kemiskinan, gimana coba bisa pintar? Gimana bisa pintar, bisa pandai, bisa bijak, bisa cerdas, bisa cerdik, ya, bisa cerdik, ya, gimana tuh? Akses ke makanan sehat aja, makanan sehat dan bergizi terbatas, mau makan susah. Akses ke pendidikan susah, mau sekolah nggak ada biaya, nggak ada uang, ya kan? Mau kuliah nggak ada uang, ya kan? Nah, iya, dan sebagainya. Jadi balik lagi teman-teman, jangan mudah terperdaya sama yang begitu-gitu itu. Ya, saya pastikan itu bohong. Kalaupun ada, orangnya nggak terlalu mempublicize dirinya atau mempublish dirinya, enggak teman-teman. Jarang, karena tahu konsekuensinya pasti dealing dengan penegak hukum. Dan dia pun juga gak bisa make sure uang yang digandain itu, nih misal nih, kita punya uang, gak usah yang kita bicara gede-gede dulu dah, 1.000. Kita punya uang 1.000, gandain jadi 100.000. Dia pun gak bisa make sure kalau 100.000-nya itu adalah uang yang memenuhi persyaratan, uang yang memenuhi ketentuan yang berlaku setelah dilihat, diraba, diterawang itu. Dia sendiri gak bisa make sure.
Lah apalagi kita. Lah gimana kita mau tahu uang itu asli apa palsu? Uang kita aja kalau pikirannya lagi kayak gitu aja kalang kabut. Manalah bisa mikir ini uangnya asli apa palsu ya gitu. Orang kayak gitu adalah orang yang paling gampang ditipu sama orang begitu-gitu. Kenapa? Karena pikirannya udah macet. Macet kenapa? Kepentok. Yang tadi saya bilang kepentok. Kepentok. Kepentok satu, mau kerja udah faktor usia, udah tidak penuh syarat. Jenjang pendidikan tidak penuh syarat. Aduh ini orang. Ampun dah. Ampun dah gue lihat orang kayak gitu. Apa ya? Rugi gitu sebenarnya. Yuk. Rugi sebenarnya. Habisin waktu cuma buat begitu-gitu doang. Mendingan ke masjid gini kayak saya gini. Mendingan ke masjid sholat daripada begitu-gitu. Coba ngapain? Rugi, sayang umur gitu. Oke, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktiviti.